Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ujian tengah semester, jadi kita sudah bisa lanjut ke materi untuk final. Ya, saya mau menginformasikan bahwa materi kita sisa 4, jadi nanti saya akan menyelesaikan dulu 4 materi saya di setiap minggunya. Lalu setelah itu kita akan adakan presentasi ya. Jadi nanti saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing nanti akan melakukan presentasi di Zoom. Jadi insya Allah kita masih ketemu di 6 pertemuan ya. Nanti akan saya informasikan selanjutnya bagaimana mekanismenya. Ditunggu saja ya informasinya. Baik, sekarang kita masuk ke desain penelitian farmakoepidemiologi. Nah, dari beberapa desain penelitian, yang pertama ini kita masuk dulu ke cross-sectional study. Sebelumnya saya mau cerita dulu ya sedikit. Mata kuliah ini kan ada di tahun berapa ya, kurang lebih dari angkatan pertama itu yang mengambil mata kuliah ini angkatan 2009 ya. Jadi angkatan 2008 atau 2009 saya kurang hafal ya, yang jelas ini adalah mata kuliah yang memang bukan sebenarnya sih bagi yang ingin melakukan studi kasus ini bisa sangat membantu ya, karena memang desain dari penelitian studi kasus rata-rata memang menggunakan desain epidemiologi. Nah, di antara beberapa metode ini yang paling umum dipakai. Ini yang paling bisa menjadi istilahnya ini adalah yang paling rasional untuk mahasiswa S1. Karena untuk metode-metode selanjutnya itu agak sedikit butuh kesabaran dan butuh waktu yang cukup lama. Sedangkan kalau mahasiswa S1 mungkin waktu pengerjaan penelitiannya 2-3 bulan. Jadi yang paling cocok di antara semua metode biasanya sih ini cross-sectional study. Jadi tolong diperhatikan ya baik-baik. Ini apa sih cross-sectional study ini? Kalau yang 2 tahun lalu itu saya suruh anak bimbingan saya yang punya penelitian cross-sectional ini untuk tampil presentasi ke adik-adik. Ini loh contoh penelitian saya. Tapi semester ini sepertinya lagi sepi ya. Kemarin-kemarin itu lebih ke arah banyakan ke arah DRP, analisis DRP, dan farmakoekonomi ya, lagi ngetrennya itu. Tapi yang 2 tahun lalu ini yang lumayan banyak peminatnya tentang cross-sectional study. Ya, apa sih ini cross-sectional study? Jadi ini studi untuk mengukur prevalensi suatu penyakit, atau biasa kita sering menyebutnya sebagai studi prevalensi. Nah, ini di sini kita mau melakukan pengukuran paparan dan efek yang dibuat pada waktu yang sama. Jadi yang sering menjadi pertanyaan pada penelitian ini, yang mana dulu nih? Apakah paparan dulu ataukah efek dulu yang terjadi baru disebabkan karena faktor tertentu? Makanya banyak sekali menduga-menduganya ya kalau seperti ini. Nah, kalau misalnya paparannya diketahui untuk menggambarkan paparan sebelum efek terjadi, maka data dari studi cross-sectional ini dapat diperlakukan seperti pada data dari sebuah studi cohort ya. Nah, untuk data studi cross-sectional, dia ini gunanya untuk apa? Jadi dia ini untuk menilai kebutuhan perawatan kesehatan suatu populasi. Ya, jadi data dari pengulangan survei cross-sectional ini yang biasanya menggunakan sampel acak bebas dengan definisi dan metode survei yang terstandar ya.
Nah, jadi tiap survei sebaiknya memiliki tujuan yang jelas ya. Survei yang valid membutuhkan kuesioner yang didesain dengan baik, sampel yang cocok, dan angka respon yang baik. Dan banyak nih negara yang mengadakan survei cross-seksional ya, biasanya pada sampel yang punya populasi yang fokus pada perseorangan dan karakteristik demografi, penyakit, dan kebiasaan yang terkait dengan kesehatan. Nah, frekuensi penyakit dan faktor risiko ini kemudian dapat diuji dalam hubungannya dengan umur, jenis kelamin, dan etnik. Bagaimana sih metodenya? Ya, jadi pada total populasi ya, dan ini diambil pada suatu saat tertentu ya, hanya satu kali. Misalnya hari ini, jumlah sampelnya ada berapa nih hari ini? Nah, dari sampel ini ada berapa yang berpenyakit, ada berapa orang yang tidak berpenyakit. Nah, dari yang berpenyakit ini kita amati paparan-paparannya, apakah dia terpapar ataukah tidak. Begitu juga yang tidak berpenyakit, apakah dia terpapar atau tidak. Sehingga kita mau menentukan apakah paparan ini yang menyebabkan atau bisa menjadi faktor risiko suatu penyakit tertentu. Jadi, kenapa ada istilah kalau Anda belajar farmakoterapi misalnya, faktor risiko dari diabetes mellitus. Salah satunya misalnya obesitas. Jadi obesitas ini sebenarnya yang menentukan siapa sih kalau berat badan di atas normal ini bisa menyebabkan diabetes mellitus atau faktor risiko ya memicu. Nah, karena ada studi epidemiologi yang membuktikan bahwa orang yang obesitas itu lebih cenderung berisiko terkena diabetes mellitus dibanding orang yang tidak obesitas dari desain penelitian farmakoepidemiologi. Jadi itulah ya biasanya aplikasinya ya seperti itu. Nah, bagaimana dengan rancangan penelitiannya? Ya, jadi rancangan penelitiannya ini kan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan. Apakah melakukan penelitian yang sifatnya eksploratif, apakah dengan penelitian yang deskriptif, ataukah dalam hal-hal tertentu untuk penelitian-penelitian analitik. Nah, jadi untuk studi cross-seksional ini terbatas pada data yang mau dikumpulkan dalam satu kurun waktu tertentu. Jadi cukup satu kali mengambil sampel saja ya. Makanya ini saya katakan untuk mahasiswa S1 sah-sah saja bisa melakukan ini karena memang cukup satu kali. Jadi tapi jangan bilang juga satu kali Ji. Jadi gampang dong. Wah, tidak segampang itu ya. Banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hasilnya. Ya. Nah, kita lanjut ke pengukuran. Nah, jadi pengukuran dari metode ini adalah kita mau menetapkan apakah adanya faktor risiko yang menyebabkan efek ataupun penyakit. Nah, jadi faktor risikonya ini bisa kita lihat dari data-data yang ada pada mungkin kita memberikan kuesioner atau memberikan catatan medik dari hasil labnya, pemeriksaan fisik atau dari prosedur pemeriksaan khususnya. Dan pengukuran efeknya dari penyakitnya dari mana? Ya, sama ya. Jadi kita bisa lihat dari kuesioner, catatan medik, pemeriksaan fisik atau prosedur pemeriksaan khusus ya. Jadi memang harus ditetapkan kriteria diagnosisnya dengan batasan operasional yang jelas. Ya, jadi kalau kita mau tertarik pada penelitian-penelitian mungkin untuk pasien misalnya hipertensi, ya sudah harus dipastikan lah orang ini diduga adalah orang-orang yang kemungkinan besar mengalami gangguan kardiovaskuler. Jangan dicari orang-orang yang sehat ya, orang-orang yang istilahnya masuk dalam kategori kontrol ya. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah orang-orang yang kemungkinan terkena penyakit itu.
Bagaimana langkah penelitiannya? Jadi yang pertama kita rumuskan dulu pertanyaan penelitian dan hipotesis. Nah, jadi rumusan masalah itu harus diarahkan sesuai dengan tujuan penelitian ya. Jangan rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya kemana. Kadang seperti itu sih kakak-kakak senior Anda. Jadi kadang kalau baca skripsi lihatnya tujuannya apa, jadi harus jelas ya. Jadi tujuan ini harus dirumuskan dengan jelas ya, tentang apa yang akan dicari dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Yang ketiga populasinya. Ya. Tadi yang saya katakan tadi ini terkait yang tadi saya kasih contoh. Jadi kan kita menggunakan populasi baik di masyarakat ya. Apakah kita mau mengambil populasinya itu di rumah sakit kah, atau sekolah kah, atau industri kah? Jadi ini kan tergantung dari penelitian yang dilakukan. Atau memang punya kelompok-kelompok masyarakat dengan ciri-ciri tertentu. Misalnya wanita usia subur di suatu daerah ya, ataukah pasien-pasien usia lanjut, prolanis itu ya. Biasanya kan banyak itu di puskesmas ada program-program. Nah, populasi-populasi seperti itu biasanya sih yang paling banyak dicari. Nah, supaya efektif dan valid, maka semua subjek harus memiliki peluang yang sama ya untuk mewakili populasi yang diteliti. Nah, dan pengambilan sampelnya secara tepat dan objektif ya. Untuk kriteria subjek studi sangat penting ya, terutama bila penelitian cross-sectional analitik untuk memperkirakan adanya hubungan sebab akibat atau pengukuran faktor risiko. Nah, kriterianya mungkin bisa dari umurnya, pendidikannya, status menikahnya, pekerjaannya, atau kondisi lain yang berkaitan ya dengan faktor risikonya yang mungkin munculkan penyakit. Nah, setelah itu ditentukan kriteria subjek study. Nah, jadi di sini diuraikan tentang definisi operasional agar variabel penelitian yang bersifatnya abstrak ini bisa diukur. Jadi semuanya harus terukur ya, jangan ngambang, malah jadi bias mungkin ya. Jadi ini harus bisa diukur. Bagaimana dengan sampelnya? Proses samplingnya, jadi bisa dilakukan dengan random sampling ya, kalau penelitian dilakukan di lapangan, atau misalnya sampelnya ini diambil dari rekam medik pada satu periode tertentu ya, bila penelitian ini dilakukan di satu rumah sakit. Ya, jadi untuk besaran samplingnya seperti tadi kita lihat ya, berapa pasien yang sakit yang mengalami terpapar dan yang tidak terpapar. Begitu juga pasien yang tidak sakit, apakah dia masuk kategori yang terpapar atau tidak terpapar. Nanti di total, begitulah jumlah besar sampelnya. Jadi penentuan besar sampelnya itu nanti dilakukan, kita tidak memperhatikan lagi ada atau tidaknya penyakit atau pajanan ya. Setelah kita peroleh besar sampelnya, lalu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang terpajan oleh faktor risiko dan ada kelompok yang tidak terpajan ya. Dan dari kelompok itu kita catat ada berapa yang berpenyakit dan ada berapa yang tidak berpenyakit. Jadi banyak ya contoh-contoh penelitian terkait ini. Misalnya kita mau meneliti tentang hubungan antara anemia dan berat badan yang lahir rendah pada suatu rumah sakit ya. Jadi populasinya adalah ibu-ibu yang hamil di trimester 3 ya, yang melahirkan di rumah sakit pada saat periode penelitian berdasarkan rekam medis yang ada. Jadi ibu-ibu ini nanti dibagi jadi dua kelompok ya. Ada ibu-ibu yang anemia sebagai kelompok studi dan ibu-ibu yang tidak anemia sebagai kelompok kontrol. Nah, setelah itu dicatat ada berapa bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah, BBLR ya.
pada kelompok studi dan pada kelompok kontrol. Lalu dari situ kita hitung lagi besarnya risiko masing-masing kelompok. Lalu kita hitung lagi risiko relatif yang dilakukan uji statistik dengan C kuadrat ya. Lalu ditarik kesimpulan apakah ada tidak hubungan antara anemia dengan BBLR ini. Jadi dengan cara ini sampelnya ditentukan dulu ya, kemudian baru dibagi menjadi kelompok yang terpajan dan kelompok yang tidak terpajan dan dilakukan pengamatan pada BBLR pada kedua kelompok. Nah, untuk besaran sampel ini bisa kita lihat dengan rumus ya pada penelitian-penelitian analitik lainnya. Ya, seperti inilah rumusnya, berapa jumlah besar sampelnya, kita masukkan angka-angkanya, Z-nya berapa, D-nya berapa, proporsinya berapa, nah, sehingga nanti didapatkan jumlah sampelnya. Ini saya kira sudah ya waktu kita kuliah tentang perhitungan besar sampel sudah lewat ya. Jadi saya anggap sudah tahu semua. Nah, ini dia. Nah, misalnya diketahui proporsi penderita hipertensi yang kolesterolnya tinggi adalah 0,75. Berapa besar sampel yang diperlukan untuk penelitian ini? Tadi proporsinya 0,75, D-nya 0,01. Itu kemauan peneliti semua ya. Z-nya 1,96. Dan didapatkanlah 7,2 sampel. Jadi apa artinya? Jadi cukup 7 saja ya. 7 sampelnya. Kok sedikit sekali? Anda bilang memang sedikit, tapi apabila sudah menjalani penelitian seperti ini, 10 sampel itu agak 10 sampai 30 sampel yang dicari datanya itu cukup banyak ya. Jadi kalau ada yang bilang kenapa penelitian ini cuma segini sampelnya, ya jadi memang dari hasil perhitungan besar sampel ya seperti itu. Nah, setelah itu kita menentukan variabel yang akan diukur. Nah, jadi nggak mungkin ya kita kumpulkan semua variabel, harus kita pilih-pilih ya variabel-variabel mana yang penting, yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yang bisa kita gunakan sebagai indikator. Misalnya kalau kita mau melihat tentang pola pemakaian alat kontrasepsi, jadi variabel yang kita teliti misalnya umurnya, sudah berapa kali melahirkan, lama pemakaian, pendidikan, pekerjaan, apa jenis alat kontrasepsi yang digunakan, bagaimana tempat pelayanannya, pemberi layanannya, dan lain-lain. Selanjutnya, step selanjutnya adalah kita siapkan daftar pertanyaan atau pemeriksaan yang dibutuhkan. Ya, jadi biasanya kalau misalnya kita mau menggunakan penelitian analitik ya, untuk menyusun daftar pertanyaan sama seperti pada penelitian deskriptif ya, dan alat ukur yang akan digunakan misalnya kalau kita mau lihat gizi anak menggunakan pengukuran lingkar lengan atas, maka kita harus siapkan meteran mungkin ya. Lalu selanjutnya pengumpulan data ya. Jadi pengumpulan data penelitian cross-seksional ini sifatnya analitis ya, dilakukan dengan survei atau rekam medis di rumah sakit sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ya, misalnya nih, kita mau melakukan penelitian tentang hubungan antara status gizi anak umur 1-5 tahun dengan kejadian cacingan. Ya, jadi kita kumpulkan anak yang usianya 1-5 tahun pada suatu lokasi penelitian, kemudian kita pisah ya jadi 2 kelompok. Ada anak-anak dengan gizi baik dan ada anak-anak dengan gizi buruk. Lalu dilakukan pemeriksaan mungkin feses untuk melihat ada cacing tidak. Kemudian kita lihat berapa sih yang cacingan pada anak dengan gizi baik dan berapa yang cacingan pada anak dengan gizi buruk. Lalu kita bandingkan. Ya. Biasanya kalau untuk penelitian yang di rumah sakit dengan rekam medis atau kita bisa menggunakan data-data ya. Misalnya jika ingin menggunakan tadi melihat BBLR, maka kita kumpulkan semua ibu-ibu yang melahirkan pada periode tertentu ya. Seperti itu.
bisa kita bandingkan. Apakah ibu-ibu yang melahirkan anak dengan berat badan rendah ini kita bandingkan dari usianya, tingkat pendidikannya, atau dari sosial ekonominya. Lalu analisis data. Nah, jadi analisis data ini kan satu uji hipotesis ya, atau analisis untuk memperoleh risiko relatifnya. Jadi analisis data ini dilakukan dengan menghitung risiko masing-masing kelompok ya. Apakah itu risiko relatif, risiko atribut, atau uji statistik sesuai dengan data yang diperoleh. Biasanya kita melakukan rasio relatif ya, atau biasa kita nyatakan dengan RP, rasio prevalence. Rasio prevalensi ini adalah rumusnya A per A tambah B dibagi C per C tambah D. Di mana A per A tambah B ini adalah prevalensi atau proporsi subjek yang punya faktor risiko yang mengalami efek. Nah, C per C tambah D ini adalah proporsi prevalensi subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek. Nah, jadi rasio prevalensi ini kita harus nilai ya dengan interval kepercayaan. Nanti yang ini yang akan menentukan apakah rasio prevalensi tersebut bermakna atau tidak. Dari mana tadi nilai-nilai A, B, C, D? Nah, dari sini nih. Nah, jadi kita kumpulkan semua sampelnya, lalu kita lihat apakah beberapa yang berpenyakit, berapa yang tidak berpenyakit, lalu kita lihat berapa yang terpapar dan berapa yang tidak terpapar. Setelah itu nanti kita masukkan. Kalau misalnya dia berpenyakit dan terpapar berarti A. Kalau dia tidak berpenyakit tapi terpapar dia itu adalah B. Kalau dia tidak terpapar tapi dia berpenyakit itu adalah C. Dia tidak terpapar dan dia tidak berpenyakit itu adalah D. Jadi kita total saja ya nilainya antara A tambah B, C tambah D, ataukah yang di bawah ini yang vertikal A tambah C, B tambah D. Nah ini dikatakan tabel 2 kali 2 ya, 2 kali 2 berarti maksudnya efek ya tidak, faktor risiko ya tidak, jadi 2 kali 2. Nah, ini tadi penjelasan saya ya, hampir sama. Bagaimana interpretasinya? Interpretasinya ini rasio prevalensinya kalau kita mendapatkan nilai dari hitungan tadi rumus itu dapat 1, artinya variabel yang diduga sebagai faktor risiko ini tidak ada pengaruhnya dalam terjadinya efek, atau dengan kata lain dia sifatnya netral ya. Kalau rasio prevalensinya lebih besar dari 1, berarti variabel tersebut merupakan faktor risiko timbulnya penyakit. Kalau nilai rasio prevalensinya kurang dari 1 dan nilai rentang kepercayaannya tidak mencakup angka 1, maka faktor yang diteliti justru malah mengurangi kejadian faktor risiko. Sehingga variabel ini bisa dikatakan sebagai faktor protektif karena dia jadi perlindungan ya, pencegahan terjadinya penyakit. Dan yang terakhir, kalau nilai kepercayaannya 1, berarti pada populasi yang diwakili oleh sampel tersebut mungkin belum dapat disimpulkan ya apakah dia menjadi faktor risiko atau protektif kalau nilainya adalah sama dengan 1. Ya. Apa sih kelebihannya penelitian ini? Kelebihannya tadi itu, dia mengumpulkan data 1 kali saja dalam 1 kali wawancara, mungkin 1 kali survei atau 1 kali pemeriksaan. Lebih murah dan praktis ya, tapi ini bukan menjadi alasan bahwa ini mau saja deh yang kita teliti karena murah, 1 kali diambil data. Jangan dijadikan itu sebagai tujuannya, mau gampangnya. Ya, memberikan banyak informasi dan data yang terbukti bermanfaat untuk perencanaan pelayanan kesehatan dan program medis ya. Juga dia bisa memberikan gambaran sekilas tentang populasi studi, memperlihatkan distribusi relatif dari kondisi penyakit ya. Apakah cedera dan ketidakmampuan dalam kelompok dan populasi.
Makanya dia dikatakan studi cross-seksional ini sebagai studi prevalensi. Ya, dia memberikan keterkaitan antara atribut penyakit dan kondisi dalam kelompok atau populasi. Dan dia bermanfaat untuk memprediksi penyebaran penyakit tertentu seperti kolera, ya. Dan memiliki satu kelebihan, yaitu studi ini didasarkan pada sampel populasi utama dan tidak tergantung pada individu yang mengajukan diri untuk mendapatkan perlakuan medis. Cuma dia juga punya kelemahan, ya, keterbatasan, kekurangan, ya. Jadi dia ini tidak dapat memperlihatkan hubungan sebab akibat yang kuat kalau jumlah sampelnya sedikit. Dan dia ini hanya mewakili individu yang mengisi kuesioner, ya, yang ikut survei atau yang berpartisipasi. Jadi hanya sedikit saja, ya, yang individu yang berpartisipasi. Jadi kekuatannya ya segitu-gitu juga. Kalau kita tidak tahu di luar sana seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya digunakan sebagai prevalensi dari kejadian penyakit, maka dia menjadi tidak efektif jika angka kasus penyakit ini sangat kecil. Nah, jadi jangan meneliti penelitian yang jarang sekali terjadi, kasusnya jarang sekali terjadi, karena memang dia sangat menjadi tidak terlalu efektif, ya. Jadi teknik pengambilan sampel juga yang digunakan. Ya, ini harus lebih akurat, ya, daripada yang dihasilkan dari teknik pengambilan sampel lain. Dan ada metode lain, ya, untuk prevalensi penyakit yang digunakan yang lebih efektif seperti pelaporan kasus tunggal penyakit pada penyakit yang harus dilaporkan. Dan survei tertutup juga efektif untuk mengkaji prevalensi penyakit atau kondisi dalam satu populasi. Nah, jadi prevalensi beberapa penyakit dalam populasi ini tidak diketahui dan hanya sedikit sekali upaya yang dilakukan untuk mengkajinya, seperti penyakit Coxsackie, ya. Jadi ini infeksi virus jangka pendek yang menyebabkan iritasi pada mulut dan paling sering terjadi pada anak usia 10 tahun. Dan untuk kondisi atau penyakit yang kambuhan atau variasi musiman ini tidak terwakili baik, ya, dalam cross-seksional karena saat studi dilakukan kondisi berada dalam keadaan tetap atau tidak aktif atau pada puncaknya. Ya. Dan dia juga ini kurang berguna jika dipakai untuk memprediksi kejadian atau kondisi penyakit di masa mendatang. Karena memang hanya untuk melihat faktor risiko saja, tidak yang lainnya. Ya, ini ada beberapa buku acuan sumber yang saya gunakan. Mungkin cukup untuk materi cross-seksional. Saya rasa ini cukup bagus, ya, untuk adik-adik yang tertarik untuk meneliti di studi kasus di farmakologi. Karena sudah banyak kok sebelum-sebelumnya dan alhamdulillah sukses semua. Kalau kalian takut mengambil sampling langsung ke pasien di masa pandemik sekarang ini, mungkin sekarang ini belum bisa, ya. Nanti setelah zona hijau baru bisa melakukan survei-survei seperti ini untuk penelitian-penelitian cross-seksional. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.